sana untuk mempresentasikan proposalnya, yang mana dalam hal ini nanti akan dibahas atau akan dipertanyakan atau akan ditambahkan, dikurangi oleh Bapak Dahruji. Silakan Mbak Nanda, nanti presentasinya mohon maksimal 10 menit, padat namun berisi gitu ya. Jadi jangan terlalu lama. Baik, silakan Mbak Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Efektivitas Program Sahabat Umi dalam Menciptakan Kemandirian Ekonomi bagi Ibu Rumah Tangga, Studi Kasus Lembaga Aksi Cepat Tanggap Cabang Jember. Latar belakang saya meneliti ini yaitu akibat pandemi menjadi persoalan global yang harus dihadapi oleh berbagai pihak. Bidang ekonomi menjadi salah satu sektor yang dirasakan oleh masyarakat akibat dari pandemi ini. Kegiatan perekonomian menurun drastis sehingga perusahaan mengalami penurunan omset dan dengan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Tentu hal ini berdampak kepada banyaknya pengangguran serta meningkatnya kemiskinan. Salah satu daerah yang berdampak yaitu Kabupaten Jember. Mengutip dari data BPS pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di Jember mencapai 10% lebih. Dengan itu, Lembaga Aksi Cepat Tanggap merespon untuk meluncurkan program Sahabat Umi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, terutama ibu rumah tangga agar dapat terus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya di saat pandemi seperti ini. Oleh karena itu, saya mengambil judul ini. Selanjutnya, rumusan masalah. Permasalahan yang akan saya bahas yaitu bagaimana efektivitas program Sahabat Umi dalam menciptakan kemandirian ekonomi bagi ibu rumah tangga dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas program tersebut. Kemudian manfaatnya. Manfaat secara teoritis memberikan tambahan wawasan terhadap pembaca dalam menciptakan kemandirian ekonomi. Yang kedua, manfaat praktis bagi penulis menambah pengetahuan serta wawasan dan pengalaman dalam menciptakan kemandirian ekonomi. Manfaat bagi universitas, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menambah pengetahuan guna penelitian serupa selanjutnya dan berguna bagi kepustakaan Universitas Trunojoyo Madura. Dan yang terakhir, bagi perusahaan untuk memberikan informasi yang dijadikan tambahan referensi dalam pembuat kebijakan di masa yang akan datang, sehingga berdampak dalam menciptakan perekonomian yang semakin meningkat. Selanjutnya, kajian pustaka. Ada 3, salah satunya yaitu jurnal Anita Nurak, Adi Kadir, dan Muhtamar yang berjudul Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Sika. Studi kasus BNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Nita tahun 2010. Penelitian tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan sebagai salah satu upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, kajian teori. Teori efektivitas. Efektivitas berasal dari kata efek yang artinya hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai salah satu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses. Kemandirian. Kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu, mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan.
Selanjutnya, ekonomi. Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Dalam ekonomi, rumah tangga merupakan pelaku ekonomi terkecil. Namun, demikian rumah tangga merupakan pelaku ekonomi terpenting karena semua kegiatan ekonomi berawal dari rumah tangga. Rumah tangga akan menyediakan tenaga kerja dari anggota rumah tangganya. Ibu rumah tangga secara umum adalah seorang wanita yang sudah menikah, yang memiliki peran sebagai istri, ibu, dan pekerja rumah tangga. Penghasilan ibu rumah tangga memiliki peran yang penting dalam menyumbang pendapatan keluarga. Artinya, jika ibu rumah tangga tidak bekerja, maka pendapatan dari suami saja tidak cukup untuk menghidupi keluarga. Sahabat Umi merupakan gerakan yang membantu ibu pelaku usaha mikro di Indonesia yang sedang goncang akibat wabah melanda. Sahabat Umi bertujuan menumbuhkan usaha mikro dengan dana sedekah yang diperoleh dari para donatur di tanah air yang kembali disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Dan adapun kriteria sebagai berikut. Selanjutnya, aksi cepat tanggap. Aksi cepat tanggap secara resmi diluncurkan secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Untuk memperluas karya, ACT mengembangkan aktivitasnya mulai dari kegiatan tanggap darurat, kemudian mengembangkan kegiatannya ke program pemulihan pasca sarjana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti kurban, zakat, dan wakaf. Visi dan misi aksi cepat tanggap. Visinya yaitu menjadi organisasi kemanusiaan global, profesional, berbasis kedermawaan dan kerelawanan masyarakat global untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik. Tentu mencapai visi tersebut, adapun misi-misi yang dijalankan. Selanjutnya, program kerja ACT. Program kerja yang pertama ada modal usaha mikro. Kemudian selamatkan Rohingya, bencana nasional, bersama lawan corona, dan sahabat Umi. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Tempatnya di kantor ACT cabang Jember. Subjek penelitiannya yaitu pihak aksi cepat tanggap dan objek penelitiannya yaitu ibu rumah tangga. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan aksi cepat tanggap dan ibu penerima bantuan. Kemudian data sekundernya diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan lain-lain yang berhubungan dengan tema penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara. Wawancara dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur. Yang kedua, dokumentasi. Dan yang ketiga, observasi. Teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data, menggolongkan atau membuang yang tidak perlu, kemudian menyajikan data yang telah diolah, kemudian penarikan kesimpulan, menyimpulkan hasil dengan kalimat yang singkat, padat, dan mudah dipahami. Kemudian uji keabsahan data. Yang pertama, meningkatkan ketekunan. Kemudian triangulasi teknik, dan yang ketiga menggunakan bahan referensi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Monggo langsung saja Pak Chandruji.
Oh, gini, sebelum kepada Ruci, sepertinya ada mahasiswa yang ingin bertanya ya. Ya, silakan Mbak Nur Hasanah sebelum masuk ke Mbaknya pada Ruci. Silakan. Mbak Nanda sudah ada pertanyaan di chat. Kenapa harus ini yang menjadi objek tema penelitian? Dan yang kedua, cara mengukur efektivitas seperti apa? Silakan Mbak Nanda, bisa dijelaskan dari pertanyaan Mbak Nur Hasanah. Ini benar Nur Hasanah ya? Karena akun mahasiswa itu kan biasanya pakai akun temannya gitu loh. Ya, ayo Mbak Nanda. Terima kasih. Yang pertama, kenapa saya meneliti ini? Karena program Sahabat Umi ini merupakan program yang baru yang karena adanya pandemi COVID ini. Karena masyarakat juga terdampak langsung oleh pandemi yang mengakibatkan banyaknya pengangguran dan kemiskinan, dan program ini itu sangat membantu bagi masyarakat. Yang kedua, Mbak, misalnya ini Mbak Alis, misalnya ada tim dari luar program studi, dengan ya mengukur efektivitasnya dengan cara mengumpulkan data. Jadi nanti saya melakukan wawancara kepada pihak ACT dan juga pihak ibu-ibu yang menerima bantuannya, nanti dicocokkan. Itu saja? Iya. Mbak Nanda? Iya, sudah. Oh, gitu. Bagus sih pertanyaannya Mbak Nur Hasanah. Saya rasa ini akan memperdalam ya, dan lebih menguatkan pemahaman Mbak Nanda dalam akan melangkah ke jenjang penelitian kalau nanti ini disetujui oleh Pak Daruji ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Karena tadi sepertinya jawabannya belum ini ya, belum kuat kalau menurut saya. Ada lagi? Kalau nggak ada, monggo silakan Pak Daruji. Baik, terima kasih Ibu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Teman-teman sekalian, Ibu Lilis yang saya hormati, pertama saya minta maaf karena harus molor ya, yang sebelumnya kita jadwal jam 8, kemudian sampai jam berapa tadi, jam 8.33 kalau tidak salah. Nah, ya. Baik Saudari Nanda, jadi tadi sudah ada pertanyaan dari siapa tadi? Nur Hasanah ya. Jadi saya menyambung aja apa yang disampaikan oleh Nur Hasanah tadi. Mengukur efektivitas itu yang belum saya dapatkan dari dari proposalnya Nanda. Contohnya begini Nanda, mungkin sederhananya ya. Nanda semester kemarin masih kuliah daring ya? Semester sebelumnya, benar? Iya, iya Bapak. Menurut Nanda itu kuliah daring itu efektif apa tidak? Tidak. Tidak. Kenapa kok tidak Nanda? Karena itu Bapak kurang paham. Oke. Berarti tidak efektif dalam hal ini adalah transfer knowledge, transfer komunikasi dengan audiens ya. Berarti Nanda ketika mengatakan tidak efektif itu kan ada di benaknya kan ada ukuran. Ukurannya apa? Ilmu yang kemudian atau knowledge yang kemudian disampaikan oleh pemateri, presenter ataupun dosen itu kemudian tidak bisa diterima dengan baik. Nah, itu salah satu kemudian Nanda mengatakan bahwa itu tidak efektif. Sama dengan ini Nanda sebenarnya.
Ya, maka kemudian ketika mengukur efektivitas itu apa ukurannya? Nah, benar apa yang disampaikan oleh Nur Hasanah tadi itu, bagaimana cara kemudian mengukur efektivitas itu? Dan saya baca di skripsinya juga belum, di proposalnya. Dulu kalau tidak salah saya waktu konsultasi ini kan Nanda beberapa kali ya. Iya. Sepertinya sudah saya sampaikan terkait dengan itu. Mengukur efektivitasnya di mana, kan gitu. Ada istilahnya efektivitas, ada istilahnya efisien. Ya, Anda. Nah ini jangan sampai keliru. Ya. Kalau perkuliahan kemarin itu efisien apa enggak? Efisien, Bapak. Kenapa? Efisien karena Kenapa, Nanda? eh, Ya oke lah, nanti ya. Jadi Nanda ini sepertinya belum begitu paham terkait dengan ini, walaupun waktu itu seingat saya sudah saya kasih masukan bla bla bla. Ini karena Nanda beberapa kali kemudian komunikasi dengan saya. Jadi nanti begini Nanda. Jadi ini perjelas untuk kemudian mengukur efektivitasnya itu bagaimana. Ya. Tentu kemudian ini adalah mengukur efektivitasnya itu adalah tujuan daripada program ini. Ya. Bapak, dampaknya ya Bapak. Itu hasilnya. Nanti dampaknya seperti apa? Apa sesuai dengan tujuannya? Kalau kemudian tadi Nanda itu bilang, kenapa kemudian tidak efektif perkuliahan daring? Karena transfer knowledge atau diskusi itu kemudian tidak berjalan baik. Informasi tidak nyampe. Kenapa? Lewat online. Gitu kan? Itu kan sebenarnya tujuan. Jadi dalam forum kuliah itu bagaimana kemudian sharing ilmu. Nah ternyata kemudian Nanda tidak mendapatkan itu. Sama dengan ini sebenarnya. Ya. Ketika kemudian berbicara efektif, maka kemudian harus ada cara mengukurnya bagaimana. Ya. Tentu kemudian sekali lagi ini yang lebih tahu itu Nanda berangkat daripada tujuan ACT itu. Apa kemudian dengan adanya program UMI itu? Gitu ya, Nanda ya. Oh, iya. Paham maksud saya? Iya, paham Bapak. Nah, sehingga kemudian, terus yang kedua lagi, tadi Nanda menyebut bahwa metode atau pendekatan rencana penelitiannya Nanda ini kemudian Nanda menyebutkan tadi dengan studi kasus, bahwa pendekatan studi kasus. Iya. Maksudnya gimana Nanda? Jangan menggunakan. Itu maksudnya gini Bapak. Studi kasus itu gimana maksudnya? Dengan menggunakan metode studi kasus itu tujuannya untuk dapat mengumpulkan data dan menganalisis suatu kebijakan proses berkaitan dengan fokus penelitiannya. Jadi fokus penelitian di studi kasusnya tadi Bapak. Kalau itu berarti kan tidak hanya kemudian penelitian pendekatan studi kasus, tetapi kemudian pendekatan lain kan juga melakukan itu, Nanda. Makanya kemudian saya tuh tidak tahu, mungkin Nanda gimana kemudian mengatakan Nanda ini adalah studi kasus ya. Jadi pendekatannya adalah studi kasus. Jadi bayangan saya itu dari studi kasus kemudian ada kasus A, kasus B, yang kemudian bagaimana kemudian bisa saja mungkin kan begini. Jadi ada sebuah program ditaruh di desa terpencil, ditaruh di desa modern, misalkan apa tidak modern. Mungkin kasusnya adalah situasi dan kondisi desa terpencil dan studi itu ya, apa seperti itu. Emang ini di berapa tempat Nanda objek penelitiannya ini? Cuma di Kabupaten Jember Bapak. Ya, nah maksudnya mungkin maksudnya Nanda itu di Kabupaten Jember. Sebentar, program UMI ini semua di Kecamatan Kabupaten Jember ada? Ini tuh programnya ACT yang ada di Jember. Nanti itu nggak di semua kecamatan Bapak, jadi nanti dipilih gitu Bapak. Bukan, maksud saya yang saya ketahui di beberapa tempat, misalkan BMH ya, BMH dulu itu kemudian fokus dalam hal pemberdayaan ekonomi mualaf di Tengger.
Ya. Jadi fokusnya di situ, tidak di tempat-tempat lain. Nah, di mana lagi kemudian? Nah, ini bagian penting kalau menurut saya, sehingga kemudian untuk mengukur efektivitas itu nanti kelihatan. Ya. Jadi konsentrasinya tidak pecah. Jadi hanya fokus di situ. Atau seperti yang disampaikan Nanda, ini adalah sebuah kasus di desa A, di situ ada, kalau ada temannya kemarin itu adalah minoritas Muslim misalkan. Nah, di desa B adalah mayoritas Muslim. Jadi mungkin kasus di dua tempat kasus itu. Apa seperti itu, Nanda? Iya, Bapak. Iya, gimana? Iya, Pak, yang itu tadi. Di desa A sama desa B. Bener, saya kok jadi curiga, jadi nggak. Iya. Hah? Gimana, Nanda? Jadi nanti di beberapa tempat, Bapak. Sebentar saya tanya dulu ya. Saya sepengetahuan saya nggak yakin. Kemudian biasanya ACT itu fokus. Misalkan kemudian tadi Nanda menyebutkan Palestina atau apa ya tadi? Itu kan fokus ke Palestina, ya. Rohingya, ya, fokus kepada itu, ya. Nah, jadi kalau saya lihat ini kan setiap 50 UMI akan didampingi satu relawan yang juga diberikan bantuan sosial untuk setiap UMI, dan mereka akan mendapatkan pangan gratis, beasiswa kesehatan dan seterusnya. Nah, ternyata kemudian kan begini nih. Jadi kalau saya lihat, saya tadi buka websitenya UMI juga. Program Sahabat UMI ini tidak hanya bersifat kemudian pemberian modal, ya. Iya, sama pemberdayaannya juga. Iya, maksudnya pemberian modal, pemberdayaan. Kalau ngasih makan, ngasih itu, menurut saya itu bukan pemberdayaan. Nanda, kasih beras selesai, tidak kan? Apa itu pemberdayaan? Jadi yang pemberdayaan itu berkelanjutan. Jadi yang sebelumnya kemudian tidak bisa bekerja, kemudian jadi bekerja, itu berdaya. Kalau cuman ngasih beras itu menurut saya itu bukan pemberdayaan, ya. Bantuan biasa itu, Nanda. Tapi yang namanya pemberdayaan itu lebih daripada itu, ya. Iya. Gitu ya. Ini jadi diberiin modal usaha sebesar 1 juta sama diberi bantuan kayak beras gratis, beasiswa gitu, Bapak. Nah, sekarang begini. Jadi program UMI itu nanti, jadi program UMI kalau jelas nih, Nanda makan, saya kasih makan, Nanda makan. Apa dampaknya? Nanda kenyang? Nanda Iya. kenyang kan itu ya. Tetapi kemudian kalau beda, kemudian saya kasih Nanda, saya kasih pancing, saya kasih kail, saya kasih umpan kail. Apa yang dilakukan Nanda? Kenyang? Enggak. Tapi kemudian Nanda kemudian mancing, dari mancing kemudian jadi bisa makan dan seterusnya. Apa bedanya dari dua itu? Kalau kemudian saya kasih makan, Nanda makan selesai, udah selesai. Tetapi kalau kemudian saya kasih pancing, Nanda, berarti Nanda kemudian bisa berkelanjutan. Habis ini kemudian saya kasih pancing, mungkin besoknya bisa mancing lagi tanpa kemudian butuh bantuan. Nah, itu yang dimaksud kemudian pemberdayaan. Salah satunya ya. Nah, tinggal kemudian nanti mengukur efektivitasnya itu, apakah kemudian keseluruhan itu tadi, keseluruhan daripada bantuan usaha, terus kemudian apa juga kemudian bantuan makanan dan seterusnya itu, Nanda? Atau itu bagian dari paket program itu? Ya, tentu kemudian Nanda lah yang lebih tahu itu nanti ya. Gitu ya, Nanda? Iya, Pak. Nah, terus yang selanjutnya saya ingin mengetahui yang ditulis oleh Nanda ini berkaitan dengan metodenya. Ya, tadi metodenya tadi Nanda dengan wawancara ya. Teknik analisis data. Ini yang sering saya tanyain ya. Nanda ada dalam pengumpulan datanya wawancara, terus kemudian dokumentasi ya, kemudian observasi. Iya, Pak. Bener ya? Hasilnya observasi itu kayak apa, Nanda, nanti? Maksudnya bahwa Nanda melakukan observasi itu apa buktinya?
buktinya, Ya, kalau wawancara buktinya apa misalkan? Nanda melakukan wawancara apa buktinya? rekaman. Rekaman ya, berarti rekaman kemudian nanti ditranskrip dan seterusnya gitu kan? Nggih, Bukan foto-foto kan? bukan Pak. Oh, bukan. Itu dokumentasi. Ada dokumentasi. Ya, jadi dokumentasi juga itu tidak hanya kemudian hanya foto-foto Nanda. Ya, Dari sama data-datanya internet, juga. dari buku, itu yang namanya Iya, dokumentasi. Selama ini anak-anak itu kemudian dokumentasi itu adalah selfie-selfie, foto-foto. Dalam hal tersebut itu bukan bagian dari itu. Ya. Bolehlah itu kemudian Pak. ya saya akan melakukan observasi ini Pak fotonya. Nah, bukan itu mau dianalisa gimana kemudian itu. Kalau observasi Nanda, Langsung ke tempatnya Bapak, oh nanti iya melihat itu prakteknya. Terus kemudian ya, nanti buktinya nih kalau kemudian nanti penguji tanya apa kamu buktinya melakukan observasi? di Foto-foto, video Bapak. video. Iya, Hah? iya Bapak. Jadi Ke ATT-nya terus ke tempat. ya deskripsinya nanti disertain video gitu ya. Oh iya, Hah? Apa Nanda? Nah ini tolong ya kepada yang lain ya yang ada di forum ini diperhatikan gitu ya. Sering ini kemudian saya tanya, kalau Nanda melakukan observasi apa buktinya? Video. Mungkin di deskripsinya nanti dilampirin video. Gitu. Iya Nanda. enggak Bapak, nggak bisa. Apa? Nah, makanya kemudian harus ada namanya hasil observasi. Observasi itu apa? Ya hasil pengamatannya Nanda di sana ditulis. Oh, Sehingga ditulis. kemudian itu, lah iya. Nanti berdasarkan tulisan itu baru kemudian masuk kepada teknik analisis data. Wawancaranya sudah ada, hasil observasinya sudah ada, dari dokumentasi sudah ada, baru kemudian masuk kepada teknik analisis data ini. Ya. Maka kemudian ada yang namanya reduksi, ada penyajian data, ada baru kemudian penarikan kesimpulan. Ya. Kalau cuma video, foto-foto, mau direduksi gimana? Gitu, Nanda. Gitu ya. Nah, yang Iya Pak. selanjutnya Nanda melakukan uji keabsahan data. Kayak apa nanti prakteknya kamu Nanda? Jangan-jangan kamu ini hanya nulis punya kakak tingkat ada kayak gininya gitu. Apa Bapak? Ini kan Uji keabsahan. Nanda menulis ada uji keabsahan data. Benar toh? Atau saya salah baca ini? Di halaman 26. Iya ada Bapak. Ada ya? Prakteknya kayak Iya. apa nanti kamu Nanda? Ini Pak, meningkatkan ketekunan. Iya, ya itu kan tulisannya Nanda. Teknik Iya. triangulasi teknik ketekunan. Tapi prakteknya gimana kamu? Jadi memegang teguh prinsip hati-hati, terus lebih teliti. Ya itu kan sekali lagi itu kan di tulisannya ya. Nih, Iya. sekarang kan data sudah ada nih di tangannya Nanda nih. Ya. Hasil observasi, dokumentasi, wawancara. Ini kan sudah ada nih. Ya. Terus kemudian coba menganalisis data gimana maksudnya itu? Apa namanya? Keabsahan data. Sekarang Nanda hasil wawancara itu kemudian di uji keabsahan data. Gimana caranya? Itu kan Cek Bapak. Dicek gimana Nanda? Oke, nanti dibaca-baca lagi ya. Berarti Nanda, ini saya yakin Nanda nih cuma nulis aja begini nih. Paham enggak ya? Enggak paham nih kayaknya Nanda ini. Iya. Nah, jadi secara teknik maka kemudian ada yang namanya triangulasi data, triangulasi teknik. Triangulasi teknik itu sebenarnya Nanda itu adalah
mencari data atau kemudian mengumpulkan dari data yang dari tempat lain. Nah, Firdaus baik, apa benar Firdaus baik? Ditanyain juga ke Nur Hasanah, ditanyain juga ke Sulastri, ditanyain juga ke Sohib. Nah, gitu. Itu maksudnya, oh enggak, ternyata Sohib, Nur Hasanah, Lastri, Mahruz, dan seterusnya itu mengatakan bahwa Alfi itu adalah baik dan seterusnya bagus. Itu salah satu contoh kemudian teknik triangulasi data. Gitu. Iya, Bapak. Makanya kemudian kalau di bukunya Sugono itu ditulis segitiga. Segitiga apa? Cross check. Ya. Bahwa benar apa benar kemudian dia mengatakan begitu. Ya. Oke, referensi. Kalau dari referensi jelas. Kalau dari referensi itu adalah kemudian berdasarkan salah satunya adalah dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan seterusnya. Gitu. Nah, yang terakhir Nanda, jadi nanti di penulisan daftar pustaka itu, satu daftar pustaka itu spasinya 1, antar daftar pustaka itu spasinya 2. Nanti coba dilihat di buku panduan ya, berkaitan dengan itu. Mungkin itu Bu dari saya